Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik, MPP, Kabupaten Trenggalek, di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Kabupaten Trenggalek, Selasa, 20 Agustus 2024. MPP Kabupaten Trenggalek merupakan MPP ke-231 di Indonesia dan ke-31 di Jawa Timur. Anas mengapresiasi pemerintah Kabupaten Trenggalek yang memanfaatkan gedung yang sudah ada untuk dijadikan MPP sehingga tidak perlu menggunakan anggaran yang lebih besar untuk membangun gedung baru. Dalam setiap peresmian MPP di daerah lain, Anas selalu menekankan untuk mengutamakan fungsi MPP yaitu integrasi layanan, bukan sekadar mengutamakan kemegahan gedung. Harapan kita MPP ini bukan banyak seremonial tapi nanti indeks kepuasan masyarakat bisa semakin naik dan indeks pelayanan yang semakin baik nilainya. Karena pada intinya MPP adalah mengintegrasikan pelayanan di antara dinas-dinas dengan sistem digital yang lebih terpadu, kata Anas, Selasa, 20 Agustus 2024. Mantan Bupati Banyuwangi tersebut juga mengapresiasi pelayanan berbasis kecamatan bahkan desa di Kabupaten Trenggalek sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan layanan. Dalam kesempatan itu, Anas memaparkan, dari 231 MPP di seluruh Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang semakin tinggi, walaupun memang ada MPP yang kinerjanya naik turun. Dalam peresmian tersebut, Anas didampingi PJ Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono dan Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, serta sejumlah Forpimda Kabupaten Trenggalek. Hari ini saya meninjau Mall Republik. Biasanya saya tinjau itu besar, mewah, tapi saya mengapresiasi karena Trenggalek memanfaatkan gedung yang ada. Nah, harapan kita MPP ini bukan hanya soal seremonial, tapi nanti paralel setelah MPP diterapkan ini ada indeks kepuasan rakyat yang naik dan indeks pelayanan yang semakin bagus di layanan. Karena inti dari Mall Pelayanan Publik adalah mengintegrasikan layanan yang tadinya di dinas-dinas dengan sistem digital ini lebih terpadu, lebih baik. Nah, berikutnya kita juga punya Mall Pelayanan Publik digital bagi daerah-daerah yang sudah siap mengintegrasikan. Nanti cukup dengan sistem digital, layanannya akan terintegrasi. Tentu mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh Pak Bupati ini sangat baik. Ini adalah ke-231 MPP di Indonesia. Nah, harapan kita dari pemerintah dengan MPP ini rakyat semakin mudah. Tentu mesti dibarengi dengan jemput bola. Karena tidak semua masyarakat datang ke tempat ini. Saya senang tadi dapat kabar ada layanan yang berbasis kecamatan berbasis desa. Sampai dengan demikian, sekali lagi, ujung dari pemerintah ini mempermudah pelayanan kepada rakyat. Itulah yang dilansir oleh Bapak Presiden, bangga melayani bangsa. Saya kira itu. Yang mudah-mudahan nanti bisa lebih dioptimalkan lagi, Musipin ya. Ini kan di ujung jabatan, nanti bisa disempurnakan. Kalau semakin banyak pengunjungnya, nanti lebih ditata lagi, kira-kira gitu, sehingga flow-nya bisa lebih nyaman. Saya tadi minta ada label-label tulisan layanan di atas yang orang tinggal menuju dan seterusnya. Saya kira saya sangat mengapresiasi bagi kabupaten kota yang membentuk Mall Pelayanan Publik dan nanti bisa dilanjutkan dengan jemput bola pelayanan di masyarakat. Nah, harapan kita nanti dengan MPP ini kepuasan rakyat kepada pemerintah seberapa efektif MPP sebelumnya sudah dibangun? Ya, dari MPP yang sudah dibangun ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Tentu ada MPP juga yang kinerjanya menurun, naik, turun. Bahkan tadi saya minta ke Pak Gubernur Jawa Timur bisa memulai untuk melakukan monet bagi Mall Publik yang sudah diluncurkan. Jika mereka tidak sesuai dengan spek yang ada, kita nanti di Kemenpan itu setiap minggu saya dapat laporan. Ya Pak. Jadi setiap minggu saya bisa baca grafik berapa tingkat kunjungan di MPP. Kalau kecil bisa dua kemungkinan. Satu karena efektivitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa, atau tidak ada yang datang. Nah, sekarang kita monitor per minggu. Nanti kita lihat MPP ini kira-kira menjawab pertanyaan masyarakat ini. Tapi kalau dilihat dikombinasi dengan UMKM ini,
Itu masyarakat pindahkan dari Jakarta untuk mendapatkan layanan. Pak, tanggapan soal Trenggalek Innovation Festival, Pak? Ya saya kira saya tadi sampaikan, pemerintah mengapresiasi terkait dengan inovasi festival di Trenggalek, karena inovasi menjadi kekuatan di tengah keterbatasan. Karena kalau ngurus uang, fasilitas Trenggalek mungkin hampir sama dengan Kabupaten Jatah di Jawa Timur, uang dan fasilitasnya terbatas. Tapi dengan inovasi ini bisa mengatasi banyak. Nah mungkin Pak PJ. Pak Menteri, terkait dengan CPNS Pak, CPNS hari launching. Ya, mulai hari ini kita mulai pendaftaran. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kami sampaikan lagi bahwa masyarakat jangan ada satupun yang tergiur bahwa ada yang terasa menjanjikan bisa membantu lolos CPNS. Karena putranya kepala BKN ini tidak lolos, putranya presiden ini tidak lolos di CPNS. Kenapa? Karena CPNS ini tesnya menggunakan CAP dengan double face recognition. Saat daftar pakai face recognition, saat mengerjakan soal, karena kemarin 2 tahun lalu setahun lalu kan ada yang jadi joki di 2 tempat, maka sekarang kita kasih face recognition ketika mengerjakan soal. Begitu masuk di depan komputer, wajahnya beda, soal tersebut. Jadi amat sangat ketat, dan sekarang ini semua orang punya kesempatan yang sama. Orang Trenggalek, orang Jakarta kesempatan sama menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi PNS dan lain. Berapa formasi yang dibuka untuk tahun ini? Dari total 600.000 yang kita siapkan, Kementerian Lembaga ini tidak memanfaatkan semua, ya, tidak lebih dari 250.000. Nah, formasi ini mudah-mudahan nanti bisa diterima. Kenapa tidak diterima? Karena banyak usulan kabupaten kota dan Kementerian Lembaga, justru formasi yang tidak kita izinkan. Apa itu? Formasi teknis. Jadi formasi yang diusulkan yang berpotensi didisrupsi oleh teknologi itu tidak kita izinkan, kecuali misalnya auditor dan